selamat sore. Bertemu lagi nih kita di Indonesia Memasak by Yami. Senang banget aku agak-agak lagi-lagi menemani, jangan bosan-bosan ya. Masih ada panjang soalnya nih kita acaranya nih. Dan seperti biasa di acara kali ini itu bakal ada online cooking class. Nanti kita akan belajar langsung gimana caranya masak yang sehat, masakan sehat Nusantara. Soalnya temanya untuk tahun ini. Dan aku juga pengen ingetin kalau misalnya teman-teman udah nggak sabar pengen nanya-nanya, boleh nanti akan ada waktunya untuk nanya-nanya. Tapi kalau misalnya pengen nulis dulu di kolom yang di bawah, itu formatnya adalah nama, strip daerah asal, strip pertanyaannya apa. Dan nanti juga akan ada kesempatan spesial buat nanya langsung. Jadi kita tunggu aja sampai nanti waktunya untuk nanya-nanya. Oke. Nah, ini juga aku pengen disclaimer dulu kalau proses yang kita lalui di sini itu sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kru-krunya menggunakan masker, kita juga udah dites. Pokoknya dipastikan aman. Cuman di depan kamera doang yang melepas masker. Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Kakak Kareika Muluk. Halo. Gimana kabarnya? Pura-pura baru ketemu ya. Daripada udah ngobrol terus kayak iya udah harus live nih, berhenti dulu. Gimana kabarnya? Oke, thank you. Apa kabarnya? Sehat? Menyenangkan Thanks hidup. for having me here. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah hadir. Jadi ini kan kita tuh emang temanya tentang masakan Nusantara tapi yang sehat. Karena kan di pandemi ini kita emang akhirnya orang baru melek. I oh know. Iya, kita harus makan sehat gitu. Butuh pandemi dulu ya saya. Dulu kan yang penting enak Iya, gitu. yang penting kenyang. Yang penting kenyang, enak, dan rasa tuh lebih diutamain dibanding Rasa. nutrisinya gitu Yes. kan. Tapi kan kalau kakak dari dulu sebenarnya udah bergaya hidup sehat kan kak? Sudah makan makanan sehat, tapi bergaya hidup juga mungkin masih setengah-setengah. Oh ya, proses-proses. Masih ada prosesnya semuanya. Nah kalau makan sehat tuh awalnya gimana kak? Kalau makan sehat sih dulu emang mikirnya pengen kurusan. Nah, karena itu dulu semua aku cewek gitu ya? sempet gemuk ya, kalau belum pernah lihat. Terus abis itu ya semua cewek juga pasti kan, kalau misalnya kegemukan ya ngapain, harus kurusan, harus diet. Ya. Ya jadilah, sementara aku tuh gak suka banget diet orangnya. Kan lapar. Gak suka lapar, gak suka terus yang kalau misalnya makin cranky malah makin banyak makannya gitu. Oh iya benar. Stress eat. So jadi Itu kayak lingkaran setan gitu ya kayak. lumayan lingkaran stres yang Iya ada. kayak pengen makan tapi harus nahan, tapi jadinya cranky, jadi Terus pengen malah makan makin lebih. makannya malah makin ngaco. Wah itu udah gaya hidup zaman dulu lah pokoknya. Sampai akhirnya sempat tuh ada kira-kira di tahun 2015 itu baru mulai ada gerakan di Jakarta yang orang mau mulai hidup sehat, mulai olahraga, yang ada CFD. Oh ya itu dulu bahkan nggak ada. Oh iya benar-benar. Right, dan dulu aja belum ada tuh CFD kan. So jadi semenjak ada gerakan itu ya akhirnya me and my friends decided untuk kayak oke, let's make healthy food enak gitu. Kenapa sih healthy food harus dicap nggak enak, harus dicap mahal. Mahal ya. Ya, dan sebenarnya kan nggak harus ya. Gitu. Cuman kadang bingung ngolahnya aja kali ya Kak. Maksudnya kan kita punya Indonesia apalagi kan negara yang banyak perkebunan. Harusnya kan banyak dong sumber dayanya. Yes. Tapi teknik ngolahnya itu yang kadang orang suka bingung gitu Kak. Nah waktu awal-awal itu Kakak karena dari Ausikah jadi udah dapat info-info orang luar gitu atau gimana Kak? Enggak, sebenarnya bukan karena dari mananya aja sih. Karena I think karena di kultur lagi ya. Kita kan kultur timur yang masih menghadap kultur barat. Yang dapat medianya tuh yang kita lihat tuh, oh itu makanan yang keren tuh kayak gitu. Oh makanan yang harusnya enak tuh seperti itu gitu. Padahal kayak dari makanan nenek moyang kita sendiri pun juga kayak lalapan itu apa yang diolah. Itu sehat banget gitu kan. Kayak things like kita makin banyak memproses makanan kita itu kan sesuatu yang kita mempelajari gitu loh dari untuk membuat makanan itu jadi lebih ekstra gitu. Sebenarnya kayak malah less proses Lebih baik. sebenarnya lebih baik. Oke, tapi kan dulu image-nya kayak makan lalapan tuh nggak keren karena makan salad dong gitu kan. Iya. Salad is lalapan. Padahal sebenarnya lalapan cuma dressingnya beda. Sama aja. Kalau lalapan kan sambel. Karedok, itu salad gado-gado. semua kan padahal urap. Cuman dia karena si dressingnya tuh kayak kacang yang lebih kental kali ya. Kalau dressing di luar kan kayaknya lebih encer tuh, terus kayaknya ingredientsnya beda. Nah mungkin itu yang bikin orang jadi Emang benar-benar cuma beda ingredients saja. Kan beda juga kita di sini tumbuh banyak apa, terus lebih banyak sayuran yang didapatkan apa, yang lebih gampang. Jadi yang nggak yang harus cari di online store atau kayak harus cari di
supermarket yang jauh atau gimana gitu. Jadi emang back to basic itu sebenarnya yang masih kita harus pelajari balik justru. Justru ya, iya kayak kemajuan zaman kecepatan, jadi kita Kecepatan. harusnya tuh basic yang lebih baik ya sebenarnya. Iya, ya. Nah waktu kakak bikin bisnis pertama kali kak, itu kan seingat aku tahun-tahun itu belum trennya banget kan, masih kayak termasuk pionir gitu kan. Iya. Itu sempat kerasa takut gak sih kak? Maksudnya kan kayak belum ada marketnya pada saat itu Pasti. gitu. Sempat terasa takut sih, emang kita pas awal mulainya mikirnya nggak jauh-jauh banget sih. Kalau misalnya if we can like it, then I think everyone can like it too, gitu. Okay. Kalau misalnya soal rasa, kita ya juga emang nggak malu-malu dong. Kan dari kayak live well, fat well, itu kan kita pakai bumbu, gitu. Kita berani pakai bumbu. Ada sambal matahnya, ada pestonya, ada kayak bawang goreng dan DLL segala macam gitu. Sampai saus padang aja ada gitu. Jadi memang soal rasa kita nggak yang malu-malu juga gitu. Cuman ya mungkin dari kadar yang hal-hal yang nggak begitu bagus seperti gula itu kita kurangin sedikit. Minyak yang palm oil gitu. Ya, gitu-gitu aja sih. Jadi emang rata-rata makanan yang di Live Well and Fat Well juga sesimpel mungkin dan sefamiliar mungkin gitu. Oke. Nah ada challenge educate orang nggak pada saat itu? Pasti. Gimana ceritanya? Awalnya mungkin yang susah itu pas introduce bahan-bahannya ya. Kayak contohnya ini nasi. Kan kita bisa makan nasi putih. Sementok-mentoknya kita tahu nasi merah. Iya. Nah, tapi kita pakai nasi coklat dicampur quinoa. Jadi kan iya. bobotnya tambah, tapi less karbo. Iya. Nah, itu pasti orang nanya, itu apa yang biji-biji itu? Karena di sini nggak tumbuh, gitu. Iya. Jadi hal-hal gitu aja sih. Sisanya kayak granola. Granola kan yang kita tahu kan manis, pakai susu, pakai yogurt. Terus yang granola kita punya dibikin asin, rasanya pakai bawang, pakai garam dan sebagainya. Jadi emang rasanya kayak bawang goreng tapi granola gitu. Jadi emang agak aneh sih, kayak yang diekspektasiin apa dari makanan sehat, tapi yang ngedapetin kok masuk-masuk aja ya. Gitu aja sih awalnya. Oke, nah to explain. Itu kan dari segi rasa ya kayak. Kalau dari segi harga itu juga biasa orang kan suka kayak, ih makanan sehat tuh mahal gitu image-nya. Sebenarnya image makanan sehat itu mahal itu tergantung juga ya dari tempatnya. Biasanya rata-rata kalau misalnya emang menggunakan premium ingredient, itu biasanya harganya emang lebih mahal. Tidak bisa dipungkiri, ada harga ada barang. Betul. Kayak beli baju ya. Iya. Nah, cuman kan kalau misalnya kita balik lagi ke pertanyaan, apa sih sebenarnya premium ingredient itu? Apakah barang-barangnya impor kah, makanya mahal? Mungkin. Tapi bisa juga ya karena fasilitas yang seperti misalnya sawahnya atau kayak kebunnya gitu, itu terfasilitaskan yang baik dan benar gitu kan, nggak yang kayak asal cuman kebun liar gitu. Jadi like that's what we call premium ingredient kan. Kayak kenapa minyak kelapa sama minyak palem harganya beda. Ya karena emang prosesnya pun lebih susah untuk si minyak kelapa tersebut, padahal mereka lebih sehat gitu, hal-hal gitu. Terus aja sama sih. ini juga kadang-kadang kayak misalnya ini deh kita mau bikin jus gitu ya, itu kan kayak bahan yang dipakai banyak banget, hasilnya cuma segelas gitu kan, jadi kayak gitu-gitu nggak sih yang bikin jadi mahal kadang-kadang? Karena manpower, manpower-nya dan prosesnya juga, dan ya bahan-bahan tersebut sih didapatinnya dari mana, itu aja sih faktor yang kenapa harganya bisa beda-beda. Nah, terus juga ini sih sebenarnya makanan sehat itu kan tadi yang kakak bilang emang sebenarnya deket sama kita, cuman orang tuh mikirnya kejauhan yang kayak makanan sehat tuh harusnya kayak gini, padahal mah nggak juga gitu kan. Sama ini juga nih untuk makanan yang dicap nggak sehat itu biasanya yang cepat saji, yang frozen gitu-gitu. Sebenarnya bisa nggak sih makanan sehat tapi bentuknya cepat saji dan juga frozen gitu? Bisa dong. Harusnya bisa-bisa aja ya. Ya back again tergantung kan, kalau misalnya buat kamu tuh apa sih sebenarnya fast food itu apa artinya kan. Kalau misalnya ya buat gue sih fast food itu artinya makanan cepat. Cepet gimana nih, cepet disajikannya? Cepet saji, nggak butuh proses yang terlalu metode banyak. masak yang terlalu banyak. Oke.
Kayak misalnya mungkin yang di kepala kita sekarang nih, fast food tuh apa sih? Ayam tuh yang di otak aku ya. Ayam goreng sama ayam goreng, mie. Nah, Mie atau instan kayak gitu ya? burger, fries gitu Iya, kan. Padahal kan sebenarnya ya itu memang fast food karena kita tinggal beli dapet nyam gitu. Iya, 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 iya. Cuman kan kalau misalnya fast food kita sebagai orang Indonesia biasanya apa kan, kayak mie instan, Iya. terus ya yang jajan-jajanan itulah yang Iya, iya, yang iya. jajanan di depan sekolah itu loh. Aduh enak Itu tapi ya. semuanya, iya. Gimana Itu kan dong? fast food gitu. Itu termasuk fast food sebenarnya. Terus ya kalau misalnya makanan sehat dibikin fast food sih ya bisa-bisa aja. Sebenarnya kan asalkan preparasinya mungkin lama, terus mungkin ditaruh freezer, Iya. terus ya nanti pas kita udah mau makan tinggal masak atau Iya, tumis jadi atau fast juga itu kan ya? fast juga kan. Ah. Jadi emang beda-beda tergantung kalau fast food tuh buat kamu apa gitu. Kalau buat chef sendiri berarti sebenarnya yang cepat disajikannya. Iya, yang tinggal ngambil dari pantry rumah nggak usah beli apa-apa lagi. Oh, iya benar-benar. Pokoknya gue nggak harus beli, gue nggak harus cari dari mana-mana lagi. nggak ribet nyarinya. Alias bersih-bersihin kulkas gitu kan. iya, iya. Bersih-bersihin pantry ada apa aja tuh, makanan-makanan kering yang di situ tuh disimpan apa aja. Dari kayak makan-makan kalengan mungkin, ya kalau tiap hari kita makan makanan kalengan kan nggak baik juga kan. Iya, Cuman untuk stok di rumah ya sekali-sekali why not gitu kan, masih bisa dibuat sehat gitu loh. Iya, ya. Jadi kayaknya konsepnya sih yang harus dipahami dulu ya, si sehat tuh gimana, Sehat fast food itu tuh gimana gitu ya. Jadi nggak semua fast food tuh artinya dia nggak sehat. Belum tentu. Tergantung balik Iya. lagi. Nah kita kan hari ini bakal masaknya guilty free noodle. Yes. Mie goreng tuh Guilt free mie ayam. Nah, kenapa bisa dicap itu tuh Kak? Maksudnya kayak apa ingredients-ingredientsnya yang bikin dia jadinya tuh lebih sehat buat kita? Kalau misalnya buat aku sih ya, yang namanya fast food itu memang cepat, tapi belum tentu harus nggak ada nutrisinya. Ah, nutrisi. Yes. Oke. Kalau buat aku tuh yang aku incer nutrisi dulu. Kalau rasa, ya rasa juga dong pastinya. Iya dong, kan dimakan. Masa. Terus nggak enak tuh yang cuma nyari nutrisi, itu sedih juga. Iya. Ya, yang kalau misalnya dari lidah aku sendiri sih, ya kalau misalnya pengen lagi craving fast food ya pengennya ya bakmi. Ya. Makanya Bakmi gerobak gitu kan. Cuman ya gimana caranya biar masakan aku ini nggak yang kosong-kosong banget nutrisinya gitu. Masih tetap ada proteinnya, ada sayurnya, dan mungkin lebih low carbs kalau misalnya. Jadi bahan-bahan pengganti dari si menu Cuma abang-abang itu ya? di-substitute aja. Nah, itu dia tuh aku pengen belajar substitute-nya apa aja nih Kak untuk di Itu seru masakan. banget kalau misalnya udah tahu bahan yang kita pakai itu apa dan bisa diganti dengan apa. Itu kayak nggak ada habisnya. Kayak, dan ini juga jadi Seru. kayak oh ternyata nggak sesusah itu untuk hidup Iya, sehat gitu ya. ternyata sangat gampang. Kalau noodle, oke ini kan basic dulu nih noodle yang akan Iya. kita masak nanti kan. Mie Itu ayam. substitute-nya apa tuh berarti? So, jadi instead of aku nyimpen mie kering di rumah, biasanya di pantry itu kan aku suka nyimpen bahan-bahan yang tahan lama gitu Iya. kan. Nah, salah satunya aku selalu nyetok si kulit tahu. Oh, Karena aku suka banget sama mie ayam. Jadi kalau misalnya pengen mie ayam, aku selalu ngambil si kulit tahu ini. Itu kan gede lipetan gitu kan. Jadi aku suka potong-potong terus aku kukus atau rebus. Itu jadi mie. Jadi mie. Oh, Iya, tinggal iya. isinya aja toppingnya, tinggal tambahin ayam, tambahin sayur, terus ya udah sih happy aja, mungkin mau tambahin sambal ulek lah, mau tambahin bawang goreng tambah, why Nah, not gitu. inspirasi dari mana tuh kalau kayak gitu? Maksudnya kan ini kakak kan emang udah sering masak kan, tapi kan yang di rumah kayak, iya, kamu mah kepikiran orang kamu sering masak gitu. Nah kalau di rumah tuh, Suka makan soalnya. oh iya, emang basicnya Suka harus makan, suka makan suka dulu. nyoba-nyoba, terus ya sekarang dari semua media yang kita punya, dari Google, dari Instagram segala macam udah Informasi banyak ya. banyak banget inspiration untuk kayak substitute food gitu. So ya inspirasi dari mana ya, dari pantry aku sendiri. Iya. Makanya mungkin yang lagi di rumah bisa lebih peka lagi kali ya bahan-bahan yang dipunya apa. Kayak mungkin Iya. biasa dimasak dengan cara A, tapi sebenarnya bisa kok jadi yang lain gitu ya. Iya banyak banget, Dan jadi kayak yang substitute beans, yang sarden fish gitu-gitu kan masih banyak banget sebenarnya yang ya itu ada sih nutrisinya, cuman kurang gitu. Iya, Jadi gimana cara kita ngolahnya atau apa yang ditambah biar bisa bernutrisi gitu, at least less guilty. Oke, baiklah. Nih yang di rumah udah nggak sabar pengen ikutan masak. Jadi boleh silahkan ke kitchen Kak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dari kitchen dan juga di sini.
Oke. Selamat memasak. Thank you. I'll see you on the screen. Yes. Nah, ini buat teman-teman, tadi kalau punya pertanyaan, mungkin udah banyak yang ngebatin, aduh pengen nanya ini. Jangan cuma dibatin dong, yuk ditulis di bawah. Nanti akan ada waktunya untuk tanya jawab ya. Jadi dipersilahkan untuk silahkan ditulis aja formatnya nama, terus habis itu lokasi asal, dan juga pertanyaannya apa untuk Kak Reika. Terus juga kalau misalnya kamu belum join community-nya Yummy Community, ya ini waktu yang pas banget buat join karena nanti akan banyak sekali kesenangan-kesenangan yang didapetin. Ada Q&A barengan sama chef, terus juga ada exclusive gathering ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang masak-memasak. Terus habis itu pasti akan ketemu sama orang-orang yang juga punya bakat, punya minat, punya passion ke masak-memasak. Dan nanti bisa berkesempatan buat menangin hadiah menarik di setiap challenge-nya Yummy Community. Jadi kalau belum bergabung silahkan ke bit.ly/join community. Dan juga kalau udah punya aplikasi Yummy silahkan dicek lagi apakah udah update terakhir tuh. Karena nanti bisa ketinggalan keseruan kalau bukan di update yang terakhir ya. Jadi silahkan download, silahkan di-update aplikasi Yummy-nya. Nah, ini coba kita cek ya apakah Kak Reika sudah sampai di kitchen. Coba. Kakak Reika udah sampai belum ya? Oh ya nanti juga bisa nanya langsung sama Kakak Reika kayak kemarin-kemarin lah. Kalau udah ikut dari kemarin pasti udah tahu ya. Sama ini juga nih, kalau mau tahu jadwal besok tuh ada siapa, terus kelasnya seperti apa, nanti silahkan aja cek di Instagramnya Indonesia Memasak by Yummy. Oke, Kak Reikanya sudah ready, jadi aku panggil untuk muncul di screen. Hai Kakak Reika. Hai. Hey, oke, sudah siap. I'm in the kitchen. Yeay. Ayo Kak, silahkan Kak dimulai Kak. Oke, jadi aku jelasin dulu ingredients-nya yang pasti. Di sini, this is our mie ayam kulit tahu seperti ini. Jadi aku udah siapin semua bahan-bahannya dan barang-barang yang dibutuhkan. Ini kukusan, udah boiling. Jadi nanti this one is going into that. And then aku juga ada wok, nanti yang buat numis bumbu sama si ayam and sayur. So di sini kita langsung aja dulu. Ini aku buka dulu sambil ngejelasin nanti. Aku kasih tahu semua ingredients-nya ya. So ini dengan super gampang. Udah tinggal dipotong. Kayaknya 1 atau 2 ya. Bisa dikira-kira. So, ini dipotong ujungnya dulu. Biar bisa jadi spaghetti. Oke. Sambil motong aku bisa tunjukin my ingredients. Di sini aku udah siapin si ayam giling. Terserah sih kalau misalnya mau pakai daging yang lain, mau pakai udang, mau pakai daging, atau mau pakai ikan, I mean why not? Atau pakai tahu lagi juga boleh, ekstra tahu bagi yang vegan. Terus kita juga ada daun bawang, some ginger, some oyster sauce. Terus ada minyak wijen, ada salt and pepper. Nah, bawangnya sih sebenarnya kita ada bawang putih sama bawang merah aja. And some dried chili, nanti buat kita pakai masak. Aku buat nambahin sayurnya nih, aku pakai bayam. This one is specifically bayam Horenzo karena aku suka aja. Cuman kalau kalian mau pakai sawi, mau pakai brokoli, mau pakai kucai, bok choy, pilihannya pokoknya sayur aja. Apa yang ada di kulkas, ya kan? Oke. So, sini aku tambahin jamur juga. Kalau misalnya mau tambahin jamur lain juga go for it. Kalau mau pedas obviously yang banyak chilinya jadinya. Cuman kalau aku sih emang kurang suka terlalu pedas, jadi dikit aja.
Okay, I think that's good. So ini aku masukin ke si steamer dulu. Ini udah panas ya. It's okay. Dan juga sambil kita cek-cek. Tinggal masuk ke situ. Ini sebenarnya kalau misalnya mau direbus juga bisa sih. Cuman kalau direbus tuh aku nanti males ngenirisin airnya lagi. And agak kurang enak kalau misalnya bakminya terlalu basah. Okay. So I'm going to move on to the dried chili. Aku kayaknya cuman pakai 4 mungkin. So, cuman dihancurin aja nih, kalau mau ditumbuk bisa. Sebenarnya nggak harus punya yang dry chili seperti ini. Kalau mau punya chili flakes yang udah ada di rumah juga tetap enak. Sama aja sih sebenarnya. Ini lebih keren aja. Terus, oke, ini jangan, hati-hati jangan sampai kena mata ya. So I'm gonna put this on the very side. Okay, so since bahan-bahannya udah almost di-chop semua, karena aku ada sayur wortel dan aku males motong-motong kecil-kecil, jadi bisa pakai vegetable peeler. Since kita mau masak mie ayam anyway, jadi biar tekstur si mie-nya itu dan si wortel bisa nyaru dan bisa meresap si saus yang akan kita buat. So, jadi ini cuma di slice aja atau di peel. Kalau udah mulai susah, nah, ganti arah. There you go. Ini sebenarnya tambahin sayur wortel, nggak harus wortel juga, bisa diganti pakai asal sayur apa aja sih di rumah. Sambil ngecek si tahu, masih lama. Okay, I think that's enough. Okay, kan kita cuma buat 1 porsi anyway, so I'm gonna move over to the wok karena kita udah mau mulai masak si goreng telur dulu. Just how do you turn this on? Oh, there you go. It's on. So, di sini kita masak cuman si ayam, si wortel, si jamur, and si bayam. Jangan lupa telur. Aku di sini ada telur. Kita sambil prep si telurnya. Yuk. Kalau untuk telur, aku sukanya tuh dimasak setengah matang dulu. Jadi biar nggak terlalu matang nanti pas udah jadi mie-nya. Mungkin telurnya 2 aja. That's enough. Little salt. Tadi baru aku udah nyebutin jahe belum sih? Ada jahe? Ya, ada jahe. Nanti jahenya biar gampang kita, pokoknya cuma dikupas aja, terus nanti bakal aku parut buat biar seger bumbunya si mie. Udah put this here. Oke, ini panas dulu ya. Di sini aku pakai minyaknya olive oil, tapi kalau misalkan ada minyak kelapa juga bagus.
Sebenarnya kenapa buat aku minyaknya itu sangat penting. Karena memang dari segi pemilihan minyaknya aja itu kita udah ngaruh banget ke health nutrition facts-nya gitu. Oke. Langsung diangkat. Literally 1 detik. Karena kita mau setengah matang, nanti bakal dimasukin lagi ke mie-nya. Bersihin dulu yuk. Okay. Now move on to a little bit of oil. By the way, panci saya keren ya. Bagi yang tahu. Oke, so ini kan masih panas. Aku mau langsung masukin si ayam. Di sini aku nggak mau banyak-banyak bumbunya karena nanti kita bakal heavy on the actual dish itself. So jadi cuman a little bit of salt, a little bit of pepper. Nah, pasti ayam udah agak seperempat matang, kita langsung masukin si wortel. Jadi biar mereka juga lebih halus. Sebenarnya kalau masak sayur tuh aku sukanya nggak terlalu mateng, jadi biar masih teksturnya enak digigit, crunchy. Kita kecilin dulu apinya, ini besar sekali. Oke. Okay, I want to make sure that I don't forget my ingredients. So, sayurnya belakangan. Garlic. Garlic aku sih paling pakai 2-3 siung karena kalau banyak garlic enak aja baunya. Oke. Sekarang langsung masukin the mushroom. Sambil masak itu kita cek si tahu. It's looking good. A little bit more. Ini harus benar-benar matang banget. Terus nanti pas matang kita langsung kasih sesame oil yang sudah disediakan juga. Oke, in this part right here, masukin si jahe. Biar gampang si jahe aku parut pakai parutan, or in this part microplane. Hati-hati guys, jangan sampai jahenya kabur. Ikutan kaget nih, jahenya loncat. Jahenya mau kabur. Kabur dia. Kakak Deika, nih ada yang udah nanya-nanya, aku sambil bacain kali ya. Of course. Ada Kak Puspita dari Bekasi, katanya apakah fast food sehat seperti ini bisa dijual juga dalam bentuk frozen food, Kak? Di bentuk frozen food bisa dong. Jadi kalau mau asalkan apapun yang kering sama apapun yang berbumbu itu dipisah. Ya. So jadi I would put this mixture of vegetables, chicken dan mushroom bla 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 di ziplock terpisah, taruh di freezer. Nah, si tahu kan tinggal kukus, ya kan? Sebenarnya konsepnya hampir sama kayak orang-orang yang jualan bakmi frozen sih ya.
Kan kayak gitu juga dipisah juga soalnya mereka biasanya. Si abang itu kan juga sebenarnya sudah memprepare bumbu si ayam jamurnya itu duluan ya. Iya, tinggal tuang dia kalau ya nggak kalau dibikin dari awal kelamaan. Iya, ngantrinya bisa 3 blok nanti. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mona Puspitasari di Lombok. Ya. Apakah fast food ini juga bisa dijual untuk orang yang punya comorbid yang mungkin lebih selektif memakai bahan-bahan tertentu? Ya, seperti yang aku mention tadi, jadi sebenarnya ini bahan-bahan yang menghabisi ingredients di rumah aja sih. Jadi kalau misalnya emang let's say sayurnya ada yang mau diganti atau dagingnya mau diganti, itu bisa diganti pakai apa aja yang ada di rumah. So, anything based on your health condition masih bisa dicampur. Ini kan cuma nyampur aduk semua jadi satu ya. Oke. Kalau kakak sendiri biasanya kayak grocery tuh tiap minggu atau gimana kak? Untuk bahan-bahan segar kayak sayur gitu-gitu? Aku sih seminggu sekali ya untuk belanja sayur segar. Tapi kalau misalnya, karena setiap aku belanja sayur segar aku langsung proses. Maksudnya dicuci ya, terus dimasukin? Aku cuci, keringin, lalu ditaruh di kantong yang kedap udara, terus baru deh aku taruh di kulkas. Iya. Jadi emang harus rajin-rajin tuh untuk begitu selesai belanja langsung dibersihin dulu semuanya, masukin ke kulkas supaya lebih tahan lama. Ini kayak gini nih, bawang putih sama bawang merah aja. Aku di rumah nih semua bawang putih dan bawang merah aku blender, aku kasih minyak kelapa, taruh di jar, tutup, taruh kulkas. Jadi enak tuh kalau mau numis tinggal tuangin berapa sendok. Iya, gitu jadi ya, kalau masak tinggal. Kalau ulang dari awal ngupas geprek gitu-gitu mah kelamaan jadinya masaknya. Iya, kelamaan dan kitanya jadi males nantinya, terus malah jadinya order makanan fast food lagi. Jadi kan sama aja bohong. Oke, selanjutnya dari Siti Mudrikah di Malang, katanya untuk healthier fast food, apakah memasaknya harus dengan cara dikukus atau direbus? Boleh nggak dengan digoreng? Terus gimana untuk menjaga nutrisinya? Digoreng bisa sih sebenarnya kalau misalnya masih menjaga soal kesehatan ya. Kalau digoreng sih aku biasanya shallow fries, terus minyaknya aku peres lagi. Jadi kan yang penting kadar minyak di dalam makanan yang kita konsum itu nggak terlalu banyak gitu. Itu aja sih. Nah, itu jadi dikondisikan lagi, bukan berarti artinya dilarang untuk goreng-gorengan, tapi lebih ke ya itu diperas lagi supaya yang masuk nggak terlalu banyak. Kalau aku nggak makan goreng-gorengan tuh karena memang nutrisinya nggak ada. Jadi sayang kan kita kenyang sebentar, terus habis itu berapa jam lagi lapar lagi. Malah jauh lebih gak irit. Iya. Oke. So ini sudah jadi. Tadi aku udah kasih oyster sauce, sesame oil, sama gingernya aku tambah lagi. So ini telurnya aku balikin lagi. Ini apinya udah aku matiin ya, karena ayamnya udah mateng. Kita sekarang masih menunggu si tahu untuk mateng. Ini basically udah hampir selesai loh. So, super fast. Masih. Oke, kita langsung masukin bumbu. Kita bersihin dulu si our talenan. Tuh, aku cupu ya, pakai dry chili, chilinya nggak semuanya. Tapi kalau kalian mau ekstra pedas, bisa banget pakai cabai rawit ekstra pun juga cus. So, di sini aku bakal masukin sisa si oyster sauce tersebut. And more sesame oil buat si dressing. Nah, aku suka masukin si bawang merahnya mentah, jadi biar lebih zingy. Terus aku tambahin lagi si jahe. Awas kamu jangan mental ya this time. Oke, that looks good.
Sebenarnya bisa ya. Sorry ya, agak kikuk pakai microplane. Biasa pakai parutan keju. Oke. Oh, ada di sini. So, ini, and that's it. Nah, a little bit of pepper. Dikit lagi. Nah, si daun bawang aku masukin sekarang. Jadi biar nanti pas kena panas, nggak terlalu mateng, tapi nggak terlalu mentah. Sisain sedikit buat garnish nanti. Oke, si dressing sudah ready. Ini kalau misalnya bentuknya kayak gini kan kental banget nih. Worry not, karena nanti air dari si tofu itu bakal ngedilute si saus ini. Jadi bakal jadi yang saucy banget lah pokoknya. Let's get that. Check that tofu. Oke. Oke, kita sambil lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Sure. Dari Reva di Bandung, katanya bunga Hai, Reva. tahunya tuh harus dicuci terlebih dahulu atau gimana? Apanya? Kulit tahu kali ya maksudnya. Oh, kulit tahu. Nah. Enggak, kulit tahu nggak harus dicuci. Ini kan soalnya kulit tahu biasanya kan kita masaknya juga memang buat jadi kulit lumpia, jadi yang sering di dimsum tuh. Ada yang digoreng juga. Ya rata-rata jadi kulit lumpia sih. Cuman ini karena dikukus ya mentah, terus habis itu langsung matang ya nggak usah dicuci sih. Karena kalau dicuci nanti jadi benyek. Iya. Oke, terus ada yang nanya juga nih dari Kak Rani namanya, susah nggak sih kalau misalnya susah cari kembang tahunya atau si kulit tahu itu kira-kira bisa diganti sama apa ya? Si kulit tahu ini nyarinya susah. Menurut dia nih kalau misalnya susah nyarinya nih, kira-kira bisa diganti sama apa? Sebenarnya sih justru maksud dari resep ini kan untuk biar kita makan mie ayam ini tidak melebihi karbo ya. Jadi emang lebih berprotein lah. Ini kan karena tahu ada proteinnya, terus ini ada sayurnya juga. Terus tambah lagi si telur. Jadi memang sebenarnya nutrisi yang kita cari. Kalau memang susah cari kulit tahu, bisa pakai tahu terus digulung-gulung jadi mie juga sih. Soalnya emang kulit tahu ini banyak banget di pasar. Harusnya gampang ya. Iya gampang banget kok. Malah banyak banget variasinya yang sampai bikin bingung itu mungkin. Iya. Oke, terus pertanyaan lagi, ada tips nggak untuk memotong kulit tahunya? Saya pernah beli, tapi ketika dipotong malah jadi remah-remah nggak beraturan. Hancur gitu ya? Oh iya, jadi kalau yang kayak gitu langsung dimasukin kukusan aja. Nanti kalau sudah matang, tunggu dingin dulu, baru dipotong-potong. Oh, itu tekniknya gitu ternyata ya? Yes, bisa. Oke. Terus aku udah nyobain segala macam kulit tahu. Jadi udah tahu gimana caranya ini ya, biar dia nggak hancur. Banget. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Coba ya, nanti habis ini baru deh kita akan kasih kesempatan untuk yang raise hand dan boleh nanya langsung. Ini ada Winda dari Tangerang Selatan, katanya bagaimana cara memulai hidup sehat seperti pengalamannya Kakak Reika nih? Memang yang namanya apa-apa yang baru dimulai itu bakal susah pasti. Karena kan bukan dari bagian dari kebiasaan kita ya. Kita kalau nongkrong kebiasaan bisa, capek-capek tetap bisa. Bener. Weekend kemana jalan-jalan tetap bisa. Itu kan habit. Yeah. So jadi memang harus dimulai habitnya untuk rajin olahraga itu harus pelan-pelan dan tapi konsisten. Konsisten lebih penting Konsisten itu paling penting. Dibanding awalnya kelihatan kayak rajin banget, tiba-tiba hilang gitu. And pokoknya always banyak-banyakan research. Itu juga tuh. Banyak research. Jadi jangan terlalu dipatokin sama omongan orang banget karena ya setiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi nggak semua diet sama buat semua orang, nggak semua olahraga cocok buat semua orang. Tuh.
Jadi disesuaikan dengan diri masing-masing sama perbanyak riset supaya tahu juga tuh yang cocok sama kamu yang mana, yang nyaman yang mana gitu. Iya, it took me a while kok untuk cocok nggak cocok, olahraganya apa, makannya apa, eksperimen aja. Yang penting niatnya dulu dijalanin ya satu-satu, baru deh nanti ketemu yang mana Niat yang dan nyaman. maintenance, itu yang paling susah. Itu lebih susah dibanding mulainya kayaknya maintenance mah ya. Oke. Ini sekarang udah ada kesempatan buat teman-teman yang pengen raise hand dan nanti bisa nanya langsung ya. Jadi aku hitung mundur, ayo silahkan 3, 2, 1, silahkan. 3 orang tercepat akan punya kesempatan buat nanya langsung sama Kak Kareika. Silahkan, ini aku belum terlihat dari layar. Apakah sudah? Oh, udah ada. Oke, sebentar. Didata dulu sama panitia, kira-kira siapa yang beruntung, bisa nanya langsung, bisa ngobrol-ngobrol langsung. Kira-kira siapakah orangnya? Coba. Ayo, buat yang belum raise hand, silahkan masih ada kesempatan ini. Panitia lagi memilih-milih orang soalnya. Lagi mencari yang mana. Oke, yang pertama Lina Wati. Boleh untuk dinyalakan kameranya dan juga di-unmute mic-nya. Kakak Linawati, silahkan. Yang lain boleh ya, sambil kira-kira mempersiapkan pertanyaan dulu, mau nanya apa. Boleh silahkan raise hand. Itu udah ada tuh yang lihat di situ. Kakak Linawati bukan ya? Kak bolehnya, ini Kak unmute mic-nya, jadi kita bisa dengar suaranya sama ya. Kalau belum bisa keluar suaranya, boleh diusahakan lagi sambil kita menunggu. Oh, udah ada. Kak Lina, belum kedengeran Kak suaranya? Di unmute Kak dari layar Kakak, di tap lambang mic-nya. Bisa nggak? Hai Lina. Loh. Oh, udah ada dari tadi. Oke, baiklah. Silahkan apa yang bertanyain Kak Lina? Udah apa belum dari tadi ya? Hah? Udah. Itu tak, oh udah diadu. Oke. Jadi pertanyaannya apa Kak Lina? Bawang merah, bawang putihnya itu masuknya kapan? Terus ini tadi kan aku jamurnya itu agak menyengat gitu baunya gitu ya. Pemilihan jamur yang baik itu gimana gitu? Berarti pemilihan jamur yang baik gimana supaya baunya tidak menyengat, terlalu menyengat, sama kapan meletakkan bawang merah dan bawang putihnya gitu, bukan Kak Lina? Iya betul. Oke, silakan Kakak Reika. So untuk bawang putih pastinya dimasak bareng si ayam dan sayur-sayuran. Jadi biar lebih harum. Nah kalau bawang merah sebenarnya dimasak juga bisa, cuman aku lebih suka kalau bawang merahnya mentah. Jadi emang iris-irisnya harus tipis. Jadi biar di bumbunya ini masih nyenget bau bawangnya banget gitu. Nah untuk pilihan jamur sebenarnya bisa jamur apa aja sih? Jamur kuping juga enak, diiris tipis-tipis. Terus pakai jamur oyster juga enak, di tipis-tipis. Jadi biar semua asalkan bentuknya dan teksturnya bisa diaduk bersama saus tersebut yang udah kita masak. Gitu. Tadi aku pakai jamu si Cimaru itu apa namanya? Jamu Shimeji. Iya, Shimeji. Iya. Pakai jamu Shimeji ini tadi. gampang banget soalnya kalau kita beli di pasar atau supermarket nggak harus dicuci, cuman dipotek-potek dari akarnya aja. Terus kalau ada kotor-kotoran tinggal dielap-elap. Dan ini bisa dimasukin freezer lagi kalau masih sisa. Oke, terima kasih, Chef. Thank you. Sama-sama Kakak Lina. Oke, berikutnya Kakak Tata Kirana Official dari Solo. Tata Kirana Official dari nggak tuh? Dari Solo. Hai. Oke, boleh di-unmute Kak, silahkan. Yes. Ya, mau nanya apa? Kak Reika? Saya mau nanya. Yang tadi apa? Daun bawang ini tadi dicampur sama apa ya? Daun bawangnya dicampur sama apa? Dicampur sama bawang merah sama apa ya tadi ya? Saus tiram atau bukan ya tadi? Ya, saus tiram.
Daun bawang, Jahenya saus enggak, Chef? tiram, minyak wijen, sama jahe. Iya. Oh, sama jahe. Terus satu lagi, Iya. Chef. Ini tadi yang bawang tahunya ini kan aku kukus, Aduh. tapi dia masih tetap panas. Terus coba aku rebus ini, dia baru bisa bisa empuk ya. Ini nggak apa-apa ya? Apanya? Kembang tahunya ini Tahunya. loh. Oh, Yang tadi nggak apa-apa dikukus. direbus. Nggak apa-apa. Oh, nggak Bener-bener apa-apa. anggap aja ini kayak masak bakmi kering. Oh iya. Ya, jadi tekniknya mau dikukus, mau direbus juga sama aja nggak apa-apa. Tinggal ditirisin airnya sedikit aja. Terus nanti airnya juga yang bekas rebusan bisa dicampurin sedikit ke saus biar lebih bersatu sausnya. Cih, bersatu. Iya. Makasih, Chef. Thank you. Ada lagi yang mau tanya? Oke, baiklah. Ini kayaknya Kakak Reka juga sudah plating, berarti udah siap buat aku datengin buat icip-icip. Udah boleh ya Kak buat kesana? Come here while it's hot. Oke, baiklah. Kita kesana dulu deh kalau gitu. Lapar lagi. Stepnya. Halo. Hai. Ih, wangi Aku banget boleh dari sini minta ternyata. Oh iya dong. Baiklah, baiklah. Coba kita lihat. Oh. Oke. Kan cantik banget lagi. Sudah jadi. Nice. Thank you. Ini yang, Ini makanan pantry bisa menyegarkan kan untuk di mata. Tuh. Dan lumayan lapar lagi nggak? Lapar. Apalagi ini juga tadi aku lihat wortelnya kan diolahnya kayak gitu ya. Dipil. Jadi lebih kayak nggak wortel kecil ya, kayak nggak Iya. sayur gitu. Iya, jadi kayak bisa jadi noodle gitu Iya. kan. Sekarang kan lagi banyak zamannya zoodle. Jadi Iya. si wortel ini bisa diganti pakai zucchini. Iya. Jadi apapun yang Pokoknya bisa bentuknya panjang. begitu ya. Jadi kayak kue tiaw gitu ya. Iya, bentuknya. gitu. Iya, iya, iya. Oke, baiklah, silakan kalau mau diabadikan dulu sambil ngecek di rumah ada nggak nih yang recreate menunya juga dan sudah matang. Kalau ada silakan boleh dipamerkan ke layar kameranya. Oke, ini kayaknya ambil dari mana nih? Nah, biar lebih besar lagi tampilannya. Ini dia. Hai. Nah, oke. Aman. Mau difoto dulu mungkin? Foto abadikan. Selagi masih hangat. Dan berasap-asap, Sebelum ngebul-ngebul. dicoba, nanti kalau Iya. dicoba udah diacak-acak Bye. kan. Bye. Saya nggak mau plating. Oh, ada tuh Kak yang bikin, Kak, lihat di layar deh Kak. Ada yang bikin tuh. Oh, cakep. Nice. Keren Bu. hebat. Arahnya Keren. lagi Bu ke atas Bu, hati-hati jatuh Bu. Wah, enak banget. Wow, ramai ya, banyak hijau-hijaunya Hebat, ya hebat. Ibu. Nah. Keren Bu, mantap. Sehat tapi tetap enak. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang masak juga dari rumahnya? Ya, tunjukin dong, mau lihat. Biar kita makan bareng, Cie. Iya, lah makan. Cheers, gitu Makan kan. bareng dari rumah masing-masing. Iya, ini keren loh. Atau jangan-jangan Dari Kak, nih- seluruh Indonesia. Iya, atau jangan kenapa pada nggak nunjukin karena sambil makan. Kayak, aduh udah kemakan lagi Bukan nih kayak, gitu. oh well. Sorry, kirain nggak difoto. Oke, ya udah Nanti kalau- mungkin bisa tag. Ya betul, tinggal tag aja ke Instagram ya, Indonesia Memasak Bayami. Dan juga karya kamu loh. Boleh, baru mau ngomong. Boleh diarahin ke piringnya ya Bu, atau kakak-kakak yang lagi masak di rumah. Nah, wow! Hey. Yeay, keren! Menu makan sayuran, love. Keren Kak. Wow, langsung dimamam. Gimana? Enak? Enak gak?
Enak. Bagi dong, Bu. Bagi dong. Oke. Makan virtual lah. Suap-suapan di kamera. Ada lagi nggak yang bikin? Sisanya mau dikemanain? Wah, itu mereka udah nggak sabar ngicip juga. Iya. Jadi sebelum kita makan mungkin boleh kali ya difoto Kakak Reka sama hasil karyanya. Jadi langsung difoto aja kali ya, kan nanti takutnya kalau udah dimakan udah aur-auran ribet lagi natanya. Bisa, boleh ya boleh. difoto, silakan Kak, Kakak fotografernya aku minggir dulu deh. Nggak mau barengan aja. Nanti ada yang barengan. Oke. Nah ini yang Kakak dulu aja. Oh tuh ada Oke. juga yang di layar. Wih keren. Oh. Keren Kak, hijau-hijaunya banyak banget Kak. Nice, sayurnya Nice. banyak juga. Oh yeah. Oke, Kakak Reka boleh ngadep ke kamera dulu Kak. Bersih-bersihnya. Nah. Oke. Nah, baiklah. Kalau gitu udah sah buat diicipin karena udah Mari. difoto. Kan kayak anak zaman sekarang. Duluan. Yeay. Mari kita icip. Keren Kak, itu sayurnya banyak banget, tapi kayaknya seger gitu loh. Yang dari Iya. di rumah. Nice. Oke, baiklah. Mari kita Let's coba fail. ya. You go Thank first. Ah, jangan dong. Barengan aja, barengan. Oke. Norak banget. Asli. Lomba. Nah, Mbak, mari kita... Harus itu dong kayaknya kayak makan mie beneran. Bentar. Oh, teksturnya jadi kayak gini ya. Iya, ini sebenarnya bisa dimatangin lagi. Namun, Cuman tadi sebenarnya udah aman juga sih. Tinggal diaduk-aduk terus aja. Yeay. Yeay. Asin. Asin ya, Kak? Asinan. Tapi enak sih teksturnya ternyata. Maksudnya nggak kebayang. Untung jujur. Kalau kakaknya nggak bilang keasinan, masa aku bilang keasinan? Jadi mungkin kebanyakan apakah garamnya atau oyster sauce-nya atau apa? Kalau si kulit tahu ini kadang-kadang udah asin. Oh, Jadi itu harus hati-hati. bener. Ini lumayan. Terus aku nggak biasa pakai garam nggak dapur. Oh, biasanya pakainya apa? Kalau si sea garam salt? Himalaya itu Hah? dia lebih less Oh. salted banget sih. Iya. Jadi emang heavy fingernya, jadi kan kayak yes gitu. Padahal ini garam dapur biasa. Iya, yang lebih asin, jadi harus dicicip-cicip terus. Asin. Tapi kebayang sih Kak, maksudnya aku jadi kebayang, oh bisa ya Kalau diolah. kurang asin harusnya lebih. Iya. Tapi jadi kebayang, berarti bisa nih pakai kulit tahu, terus habis itu pakai wortel, atau zucchini. Apa lagi Kak kira-kira? Yang bisa Pakai jadi substitusinya mie. untuk mie-nya. Wah, banyak sih. Kemarin ya kalau misalnya mau pasta bisa, atau mau mie sayur, sekarang udah banyak sebenarnya sih, mie sebenarnya. yang gluten free dan mengandung sayur gitu. Jadi sebenarnya memang bisa diganti dengan yang seperti itu daripada benar-benar buka dari paket dan Iya. bumbu-bumbunya semua kan kita nggak tahu isinya. Apa aja Apa sebenarnya. aja. Walaupun kadang-kadang tertera di packaging, tapi kan emang siapa yang baca? Gak baca kan pasti. Ngeliat kemana Jadi sih? ini lebih mudah dibuat juga, bahkan nggak kalah cepet kok sebenarnya. Apalagi kalau misalnya punya bahan-bahan yang tersisa di kulkas, di pantry, udah tinggal dimasak aja. Pokoknya sering eksperimen makanan-makanan yang di kulkas aja. Betul. Kadang-kadang. Oke, kalau gitu kan di rumah udah pada bikin nih Kak. Kita foto bareng lah sama yang di rumah masing-masing. Yuk, dengan Yuk. mangkok masing-masing. Rapikan. Yang punya kalian pasti yang nggak kasih dan punya aku. Terus ini pakai sisem ya ininya. Kulit tahunya udah asin ya, oh my god. Tapi pasti jamurnya nggak terlalu asin Kak. Iya. Iya maksudnya dia nggak segitu Untungnya. menyerap asinnya. Wortelnya enak teksturnya. 2, 1. Punya. Lagi ngunyah. Lagi? 3. Minyak wijen. Siap. 3, 2, kamera semua 1. Cukup? Oke, baiklah. Thank Terima you kasih banyak yang sudah semuanya. ikutan. Terima kasih. Kak Erika udah menunjukkan gimana cara Sorry masaknya. ya, kasih. Nggak apa-apa, syok.
Shock sih lumayan. Aku pun juga kayak asin. terlalu asin. Terus aku deg-degan gitu loh. Jujur. aduh, kalau Kakak Rika nggak ngomong, gue harus bilang apa ya? Gitu. Panik. No, Kan biasanya never gue harus bilang lie. enak. Never lie. Never lie. Untung aja jujur nih yang masak. Kadang-kadang terlalu jujur. Tapi nggak apa-apa. Ini kan emang karena faktor kebiasaan juga. Kalau udah Iya. intinya sih sebenarnya aku pelajari lebih ke bisa diganti sama si kulit tahu ini ternyata. Gitu. Aku sebenarnya karena emang nyari-nyari sih kayak aduh lagi ngurangin karbo nih tapi gimana caranya pengen mie gitu. Jadi apa yang bisa dituker? Si Iya, kulit iya. tahu ini ternyata kalau direndam kayak teksturnya jadi mie. Iya benar. Dan Iya. enak sih jadinya kayak nggak terlalu kenyang. Maksudnya kayak nggak kalau kadang-kadang kalau makan mie kan kayak kenyang banget nih gitu. Kalau ini lebih light berasanya. Ya. Jadi terima kasih banyak buat yang udah ikutan, apalagi udah ikutan masak, udah tadi dipamerin ke kita, terima kasih banyak. Thank you, Om. Juga pastinya acara hari ini nggak bakal lancar kalau bukan berkat dukungan dari partner kita, sponsornya Filma dan juga Bogasari, media partnernya ada IDN Times, Pop Bella, Pop Mama, Yami, Duniaku, GGWP, Fortune Indonesia, kemudian ada Trans 7, Trans TV, USS Fit, enak nggak tuh, Hungry Traveler, Local Taste, Good News from Indonesia, Prambors Radio, E-Radio, Delta FM, dan juga Brava Radio. Terima kasih banyak. Thank you, terima kasih. Ada juga nih Kak, official partner kita Antar Aja. Jadi terima kasih banyak juga buat Antar Aja dan juga community partnernya ada Monas Pacific Culinary Academy, Academy Sages, kemudian ada Budi Mulya 2 Culinary School, terus ada Joyful Cooking Class, ada Salad Master Bandung, dan juga Universitas Ciputra. Terima kasih banyak. Baiklah, kalau gitu kita tutup acara hari ini. Terima kasih banyak Kakak Reika atas waktunya dan ilmu-ilmunya. Thank you for having me. Sehat-sehat ya, Seru Kak, ya? banget. Seru ya? Iya. Terima Masak kasih bareng. banyak. Terima kasih banyak sekali lagi buat yang udah nonton di rumah. Jangan lupa di-update aplikasi Jamia dan join community di bit.ly/join community. Kita pamit dulu. Dadah. Bye. Thank you.